Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Taylor Study Club dan masih bersama saya Faizal Adi. Oke, kita sudah sampai di video ke-6 ya, video ke-6 dari seri pertama ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang tipe data dictionary. Oke, sebelumnya kita rekap dulu ya apa saja yang telah kita bahas. Yang pertama itu kita membahas tentang tipe data angka, kemudian operasi aritmatika dan operasi penugasan. Kemudian kita membahas tentang tipe data string. Kemudian kita bahas tipe data list. Kemudian kita sudah bahas tipe data tuple dan sekarang kita akan bahas tipe data dictionary. Oke, saja ya. Apa itu data dictionary? Jadi data dictionary adalah data yang elemennya atau nilainya itu merupakan sebuah pasangan antara kunci dan nilai atau key and value. Oke, jadi setiap elemennya itu berupa pasangan key and value. Kemudian dictionary tidak sama seperti tuple, list, dan string yang merupakan data berurutan. Dictionary merupakan data yang tidak berurut. Dengan kata lain, dictionary itu tidak memiliki indeks, sehingga dalam mengaksesnya kita tidak bisa menggunakan indeks. Terus bagaimana cara membuat dictionary? Nah, dictionary dibuat dengan meletakkan setiap nilainya itu di dalam kurung kurawal. Jadi misal saya punya D1 itu maaf ya, sama dengan, nah maka saya sudah punya data dictionary tetapi nilainya masih kosong seperti itu. Nah contoh ya, saya punya ganti ini saya isi dengan nilai. Jadi nilainya itu, kuncinya itu bisa berupa string atau angka, dan nilainya bisa berupa tuple, list, string atau angka seperti itu. Coba ya, misal saya punya angka A nilainya 1 dan B nilainya B itu nilainya 2. Kemudian saya panggil dictionary 1. Oke. Sekarang dictionary 1 memiliki 2 elemen, di mana elemen pertama memiliki kunci A dan nilainya 1, dan elemen kedua memiliki kunci B dan nilainya 2. Oke. Kemudian untuk mengaksesnya, nah kalau di list itu kita menggunakan indeks, kalau di dictionary itu kita tidak lagi menggunakan indeks tetapi menggunakan key-nya. Jadi saya misal mau mengakses nilai 1, maka saya panggil variabel 1, kemudian masukkan key-nya. Nah, maka keluar nilai dari key A. Seperti itu ya. Kemudian saya mau panggil 2, maka di 1 dengan key B. Nah, bagaimana kalau misalnya isinya list, terus kita mau akses elemennya? Coba ya. Jadi kita tambah ini. C itu isinya, atau ini kuncinya 3 deh. 3 itu isinya adalah list 1, 2, 3. Oke. Sehingga di sini saya panggil 3 di 1, 3, maka muncul list ya. Saya mau akses elemen 3, berarti saya masukkan indeksnya itu 2. Nah, saya itu untuk cara mengakses dictionary. Kemudian bagaimana kalau kita mau mengubah dictionary? Ya, kita panggil dulu elemen yang ingin kita rubah. Misalnya dictionary 1, saya mau rubah A ini menjadi nilai 10. Berarti saya assign nilai baru. Nah, dan saya panggil 1. Nah, nilainya langsung berubah ya. 10 ini langsung berubah. Oke, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau saya mau menambahkan sebuah elemen baru di dalam dictionary? Jadi ya kita masukkan saja kunci baru dengan pasangannya. Jadi misal nih, saya di
1, saya masukkan kunci baru C, saya isi nilainya dengan 4, maka sebuah elemen baru akan dimasukkan ke akhir dari dictionary. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Kemudian bagaimana caranya kalau saya mau menghapus sebuah elemen di dictionary? Nah, untuk menghapus itu kita bisa menggunakan fungsi pop. Jadi dictionary 1 itu kemudian kita masukkan key-nya A, misal saya menghapus C deh, maka dia akan mengembalikan nilai dari key C ini. Jadi kalau kita panggil di satu, maka nilai di satu dot pop dot salah ini salah. Maaf ya pemirsa, di satu dot pop C. Oke, itu cara menghapus. Kita juga bisa langsung menghapus semuanya ya dengan cara menggunakan fungsi clear. Jadi di satu dot clear, maka ini akan menghapus semua elemen yang ada di dalam dictionary dan akan mengembalikan sebuah nilai dictionary kosong seperti yang di awal. Oke, tapi kita tidak akan melakukan ini ya. Oke, selanjutnya metode apa saja yang ada di dictionary? Yang pertama itu metode copy. Jadi kita bisa mengcopy data yang ada di dictionary 1 misal ke variabel lain dengan menggunakan fungsi copy ya. Di 1.copy. Ini 2 ya. Maka 2. Nah, nilainya sama. Kalau saya rubah nilai key A menjadi 2, maka di 2 ini dia akan berubah dan tidak akan mengganggu nilai dari 1. Nah, ingat jangan melakukan hal yang seperti ini ya. Di 3 sama dengan ini ya. Karena ya sama perilakunya seperti list. Dia tidak mengcopy data dari di 1 ke di 3, tapi mereka akan menggunakan data yang sama. Seperti itu. Jadi ketika 1 dirubah, variabel lain akan berubah juga. Oke, jangan lakukan. Nah, selanjutnya itu ada items. Nah, items ini akan ya fungsinya sama sih, mencetak elemen yang ada di dalam dictionary. Jadi 1.items. Nah, ada juga kalau misalnya kita melihat key-nya saja, gimana caranya? Di 1.keys. Nah, semua key itu akan ditampilkan. Jadi ada key A, B, dan 3. Kalau saya mau lihat cuma nilainya gimana? Ya bisa juga di 1.values. Maka yang keluar adalah nilai dari setiap elemennya. Kemudian kita juga bisa menggabungkan dictionaries, 2 dictionaries. Jadi tadi misalnya saya buat dictionary baru, dictionary 3 saya isi dengan nilai kunci C nilainya 4 dan 5, kunci 5 nilainya C. Oke, kemudian lihat saya mau nilai di 3 ini ditambahkan ke ini 1 atau saya tambahkan lagi ya B, kunci B itu nilainya 20. Oke, itu ya. Jadi ini nilai di 3. Nah, saya mau tambahkan elemen yang ada di 3 ini ke di 1. Gimana caranya? Itu dengan di 1.update, kemudian masukkan data yang ingin dimasukkan ke di 1. Itu di 3. Nah, kalau saya panggil di 1, lihat kita menambahkan berapa elemen? 3 ya. Ada C, 5, dan B. Nah, sekarang yang pertama itu cuma ini C dan 5. Sedangkan B-nya itu kan sebelumnya sudah ada di 1, nilainya 2. Kita update. Nah, yang berubah itu cuma nilainya. Nih, B-nya sudah menjadi 20, bukan 2 lagi. Jadi, kalau ada kunci yang sama di antara di 1 dan di 3, itu maka datanya hanya akan diupdate. Sedangkan kalau
belum ada, maka datanya akan ditambahkan. Seperti itu. Oke. Kemudian ini yang terakhir juga. Yang terakhir ini adalah cara membuat dictionary dengan fungsi did, ya. Jadi misal di 4 itu sama dengan kita pakai fungsi did. Nah, itu kita bisa terus begini, kunci dan sama dengan nilainya 5, nilainya sama dengan 6. Nah, kalau kita panggil 4, nah maka dia langsung berbentuk dictionary seperti itu. Atau kita mau panggil berupa list dari tuple, jadi di 5 itu sama dengan list dari tuple, di mana x nilainya 5 dan buat tuple y nilainya 6. Oh maaf nih guys, ini harus ya stringnya. Oke. Maka saya panggil 5. Nah, langsung berbentuk sebagai dictionary. Oke, itu saja. Mohon maaf ya, di akhir-akhir sudah agak slow, maklum sudah mau buka puasa. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada yang salah. Dan mungkin kalau ada koreksi silahkan sampaikan di bawah, atau kalau ada yang kurang dan mau ditambahkan silahkan tambahkan di kolom komentar. Dan jika mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!